Halo semuanya, selamat datang di vlog kita kali ini. Hari ini kita lagi ada di Istana Gebang nih. Perkenalkan, nama saya Akira Dewi Ananda Putri dari absen 5. Saya Julita Kanika Ulandari dari absen 19. Saya Arifia Rasli dari absen 9. Saya Syauki Ridwan Adaroid, absen 30. Saya Yunus Nurjati Putra, absen 32. Enjoy watching the mini vlog. Ini adalah Istana Gebang. Istana Gebang adalah situs bersejarah karena dulunya adalah rumah tempat tinggal Bung Karno sewaktu remaja. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20 dan dulunya merupakan milik keluarga Soekarno. Rumah ini menjadi saksi sejarah kehidupan awal Bung Karno sebelum akhirnya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia. Sekarang Istana Gebang ini dijadikan situs wisata sejarah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sering dikunjungi wisatawan serta peziarah yang ingin melihat lebih dekat peninggalan masa kecil Soekarno. Nah, inilah ruang tamu Istana Gebang. Ruangan ini dahulu digunakan oleh keluarga Bung Karno untuk menerima tamu penting. Disinilah Bung Karno kecil sering mendengarkan pembicaraan ayahnya, Raden Sogami Sosodiharjo, seorang guru yang sering berdiskusi tentang pendidikan dan nasionalisme. Inilah kamar tamu di Istana Gebang yang masih dipertahankan dalam kondisi aslinya. Tempat tidur kayu ini digunakan untuk menjamu para tamu yang menginap di rumah ini. Inilah kamar Bung Karno yang masih dipertahankan dalam kondisi aslinya. Tempat tidur kayu ini menjadi tempat beliau beristirahat setelah seharian belajar dan berdiskusi. Salah satu yang paling menarik di Istana Gebang adalah koleksi foto Bung Karno. Ada banyak momen penting yang diabadikan di sini, mulai dari masa kecilnya, masa perjuangan, hingga momen bersama keluarga. Tidak hanya itu, di Istana Gebang juga terdapat foto-foto Bung Karno bersama istri-istrinya. Dari foto ini kita bisa melihat hubungan Bung Karno dengan keluarganya dan bagaimana beliau berinteraksi dengan para pendamping hidupnya. Disinilah ruang tengah Istana Gebang. Ruangan ini dahulu menjadi tempat berkumpulnya keluarga Bung Karno. Di sini masih ada perabotan asli yang digunakan sejak zaman dulu. Misalnya, kursi dan meja kayu ini yang tetap terawat hingga sekarang. Perabotan ini memiliki desain khas era kolonial yang menambah kesan sejarah yang mendalam. Di sini kita bisa melihat kamar orang tua Bung Karno yang masih terawat dengan baik. Kamar ini menjadi saksi kehidupan Bung Karno kecil bersama keluarganya. Setelah orang tua Bung Karno wafat, kamar ini sempat digunakan oleh Bung Karno sendiri ketika beliau berkunjung ke Blitar. Ini menjadi tempat peristirahatan bagi sang proklamator setiap kali beliau datang untuk mengenang masa kecil dan menghormati kedua orang tuanya. Sekarang kita menuju lorong yang menghubungkan beberapa ruangan, termasuk ruang santai keluarga. Lorong ini memiliki suasana yang hangat dengan cahaya alami. Ini dia teras ruang santai Bung Karno. Tempat ini memiliki suasana yang tenang dan nyaman, dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan halaman hijau. Tak heran jika teras ini menjadi tempat favorit beliau untuk bersantai dan berbincang dengan keluarga maupun tamu. Inilah ruang makan di mana Bung Karno saat kecil sering bersantap bersama keluarganya. Meja makan besar ini masih asli sejak zaman dulu, dikelilingi oleh kursi kayu. Di bagian belakang Istana Gebang ini terdapat sebuah sumur tua yang masih terjaga hingga sekarang. Konon sumur ini pernah digunakan oleh keluarga Bung Karno untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Inilah dapur di Istana Gebang yang masih mempertahankan nuansa aslinya. Di sini kita bisa melihat tungku kayu yang digunakan untuk memasak makanan. Nah, inilah kamar mandi pertama Bung Karno. Meskipun tampak sederhana, tempat ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena merupakan bagian dari keseharian beliau saat masih tinggal di sini. Di
Di halaman belakang Istana Gebang ini terdapat sebuah mobil klasik yang pernah digunakan oleh Bung Karno. Kendaraan ini menjadi salah satu peninggalan yang masih terjaga hingga sekarang. Inilah dia, mobil yang dahulu digunakan Bung Karno saat berada di Blitar. Mobil ini memiliki desain khas era 50-an. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye bye.